Hasna Medika Malang, tenang bersama Hasna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pagi ini kita masuk kepada rangkaian kegiatan dalam rangka HUTM Sitri yang ke-10. Untuk kegiatan pagi ini ada kegiatan fisioterapi yang tempatnya di ujung sana, dan di sini ada kegiatan cek lab. Di dalam cek lab nanti ini kita bayar 50.000 free konsultasi dari dokter. Terus kemudian kita di sini setelah ini kita akan mendengarkan tausiah tentang kesehatan nyeri pinggang dan nyeri lutut. Harapannya apa? Kenapa ini dilaksanakan? Harapannya anggota MC3 ini bisa melakukan persiapan cegah dini dan deteksi dini. Cegah dini, deteksi dini kaitannya dengan masalah perkembangan faktor usia yang dini. Dan tentunya hari ini akan diselesaikan oleh Dr. Betasiwi Purbasari SPN PhD. Izin dokter, terima kasih. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini pertama kali saya sowan ke sini nggih. Tadi ada beberapa yang mungkin familiar, ada Bude Endang, ada beberapa bapak-bapak yang sepertinya Bapak sudah pernah ketemu sebelumnya di poliklinik saya. Jadi hari ini kami dari Hasna Medika Malang, saya Beta, dokter spesialis saraf, nanti juga ada dokter Rita. Hari ini kami akan memberikan materi sedikit tentang nyeri punggung bawah dan nyeri lutut. Kenapa kami memilih membawakan materi ini? Karena ini 80% keluhan utama Bapak Ibu yang rawuh di poliklinik kami. Yang paling sering dikeluhkan itu adalah nyeri punggung, boyok, nyeri lutut, dengkul, cemot-cemot. Nantinya Bapak Ibu, saya dengan Dokter Rita dari spesialis rehabilitasi medik juga akan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Monggo Bapak Ibu, misalnya ada keluhan yang dirasakan nyeri saat ini atau keluhan yang lain, monggo saged periksa dengan kami. Saya mulai saja. Jadi nanti akan ada 2 materi yang saya sampaikan tentang nyeri punggung dan nyeri lutut. Nanti Dokter Rita akan membawakan tentang rehab mediknya. Mungkin Bapak Ibu sebagian di sini sudah sering rehab medik, sebagian belum. Nah, supaya mungkin memahami apa sih sebenarnya rehab medik itu diapakan, apa yang dikerjakan untuk nanti manajemen nyeri yang dirasakan. Nah, jadi nyeri punggung bawah itu apa sih Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mengeluhkan nyeri punggung bawah? Nggak ada? Ada ini, banyak mungkin yang merasakan gitu. Jadi nyeri punggung bawah itu bentuknya itu bisa kemeng, bisa kayak kram ketarik, bisa kayak cekot-cekot, bisa kaku gitu nggih. Yang mana dirasakan di area sini Bapak-bapak. Jadi punggung yang bawah ini di atas nun sewu bokong, kadang tuh menjalar ke kedua pantat, kadang sampai ke kaki, malam kayak likaten. Kadang disertai dengan rasa geringgingan, kandel, kesemutan seperti itu nggih. Nah, ternyata kejadian nyeri punggung bawah ini banyak Bapak Ibu. 95% itu pernah mengalami keluhan ini dalam hidupnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang rasa kok boyokan, tenang saja. 95% itu mengalami ini. Jadi kalau di ruangan ini ada 100 orang, yang 95 pernah mengalami keluhan tersebut. Nah, ini nggih, jadi areanya itu kurang lebih adalah dari area tengah pinggang meniko sampai ke bawah. Beberapa diantaranya disertai menjalar sampai ke kaki. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya nyeri punggung bawah? Nah, jadi Bapak Ibu misalnya, saya ini boyokan nggak hilang-hilang, itu bahaya kah? Kayak gitu. Nah nanti kalau Bapak Ibu nanti saya jelaskan di belakang, apa sih yang bahaya yang memang harus ke dokter gitu ya. Nah biasanya sebenarnya 70% sampai 80% nyeri punggung bawah ini ringan saja. Karena otot yang biasanya dia akan beristirahat. Misalnya Bapak Ibu
habis ketemu cucu perjalanan jauh ke Jakarta naik bus atau naik kereta, atau aduh menantu saya ini mau ada acara, saya jaga cucu pergi pesawat jauh, pulang kok boyokan sakit seminggu nggak hilang-hilang. Nah itu salah satunya adalah karena kekakuan otot. Tapi kalau nyerinya tuh berat sekali nggak membaik, nah itu alangkah baiknya untuk diperiksakan nih ya. Jadi bisa karena otot yang tertarik, terus bisa juga karena pengeroposan tulang. Nanti ada gambarnya di belakang. Jadi yang sering dibilang pengeroposan, pengapuran, itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Jadi lokasinya itu adalah di area tulang belakang sini. Nah, di sekitarnya itu ada otot, ada saraf. Nah, kalau penyebabnya kekakuan otot, itu tidak berbahaya Bapak Ibu. Jadi sering ditanyakan, dok ini tuh boyoon gini tuh pijet enggak apa-apa ta? Kalau penyebabnya kekakuan otot, boleh. Tetapi pijatnya ringan saja. Kadang itu ada bu pijet itu, oh ini sumbernya harus dipijet sampai memar, sampai biru. Nah, tambah bikin memar otot. Pelan saja saat memijat itu diperbolehkan. Nah, ini apa saja faktor resiko yang menyebabkan nyeri punggung bawah. Misalnya nanti ada di belakang saya jelaskan posisi berdiri atau duduk yang salah. Tidak olahraga sehingga kaku ototnya. Terlalu gemuk, lingkar perutnya terlalu besar. Nah ini duduk terlalu lama, sering kalau perjalanan jauh, wisata, ziarah wali, 3 hari 3 malam ya, pulang boyoan ke perjalanan jauh karena duduk lama. Panjang tungkai kaki tidak sama. Nah ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi ternyata pada beberapa orang tuh kaki kanan dan kiri tuh tidak sama. Nah itu kenapa relatif lebih rentan mengalami nyeri punggung maupun nyeri lutut. Terus mungkin habis ada acara menggunakan sepatu hak tinggi dan cedera tulang belakang. Nah ini yang bahaya, yang lain-lain bisa karena keganasan, kanker, tumor. Tapi itu hanya 10-20% saja, tidak banyak angkanya. Nah, apa kebiasaan yang menyebabkan boyoan ini tadi ya? Postur berdiri Bapak Ibu. Jadi kalau berdirinya itu seperti ini, distribusi beban tubuh itu tidak distribusikan dengan baik. Sehingga punggung bawah itu bekerja lebih keras, mempertahankan postur tubuh. Akhirnya kaku, kram. Jadi habis duduk lama atau perjalanan jauh dengan posisi membungkuk seperti ini, itu menyebabkan nyeri punggung bawah. Kemudian ini yang sering sekali terjadi. Habis dodok, jongkok, ngambil barang berat atau gendong cucu. Jadi dok, kapan hari itu kan cucu saya datang 5, itu ginu-ginu semua, gendong langsung kecetet. Aduh, sampai hari ini geringgingannya nggak hilang. Ini yang ketawa sudah pernah mengalami ya Bapak Ibu. Ini cerita klasik, banyak sekali datang ke praktekan kami dengan keluhan seperti itu. Nah ini, atau penggunaan hak tinggi lama, postur duduk atau tidur yang tidak sempurna. Jadi semua orang tuh memiliki resiko, tadi sudah saya sampaikan resiko utamanya, misalnya ada angkat-angkat, berusia relatif tua, kemudian memang pekerjaan fisiknya mengangkut barang berat. Nah ini sebenarnya mayoritas pasien itu gejalanya seperti ini yang dirasakan. Di area punggung bawah, di atas pantat atau bokong, rasanya kayak kaku, kayak ketarik, kram, likatan. Nah, dulu awalnya cuma di situ aja, sekarang tuh sampai pantat, terus sampai bawah, sampai paha, sampai telapak kaki. Nah, gitu ya. Jadi sebagian besar tuh ringan saja. Nah, pada kondisi seperti apa sih Bapak Ibu tuh harus waspada dan sebaiknya harus memeriksakan ke dokter gejala seperti apa. Nah, ini. Kalau yang awalnya nyeri seperti ini itu disertai atau berlanjut menjadi nyeri yang menjalar sampai ke kaki Bapak Ibu. Jadi kalau penyebabnya itu murni otot saja, seharusnya nyerinya cuma di punggung saja. Paling banter cuma sampai bokong. Tapi kalau sudah menjalar sampai kaki bawah, bisa salah satu, bisa dua-duanya, ada rasa tebel, geringgingan menjalar, ditusuk-tusuk, disilet-silet, harus segera periksa. Besar kemungkinan itu sarafnya sudah terkena. Atau Bapak Ibu misalnya ada yang merasa dulu nyeri, sekarang nggak terlalu nyeri tapi kaki lemah.
nggak kuat, dipakai naik tangga nggak kuat, jalan jauh nggak kuat, entah karena saking nyerinya atau kekuatan ototnya itu berkurang, mohon segera periksa. Patut diduga sudah ada saraf yang terkena. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa sekarang kaku banget, mau minta rujukan periksa ke dokter spesialis belum dapat, ada yang seperti itu, minta rujukan tunggu 1 bulan. Nah, apa yang bisa dikerjakan Bapak Ibu di rumah? Banyak. Bisa dilakukan kompres terlebih dahulu. Kalau nyerinya baru dikompres dingin, kalau sudah lebih dari 3 hari atau 5 hari dikompres hangat. Jadi kompres dingin itu Bapak Ibu boleh menggunakan es batu yang dibekukan, boleh di kantung plastik air itu dibekukan, boleh ice pack atau ice gel, boleh botol air mineral dibekukan, dibungkus handuk tipis atau lap bersih, dikompreskan, diboyok. Setiap sesi sekitar 20-30 menit, sehari 5 kali. Kalau sudah lebih dari 3-5 hari, boleh dengan kompres hangat, seperti itu nggih. Terus boleh melakukan latihan ringan saja. Kemudian boleh nggak minum obat yang beli sendiri? Boleh Bapak Ibu, tapi tidak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Saya sering melihat ada beberapa pasien sakit dok, kalau minum obat atau jamu enak, akhirnya saya minum terus. Hati-hati, beberapa obat anti radang memiliki efek samping untuk ginjal. Jadi alangkah baiknya tidak dikonsumsi dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan dari dokter. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi kan ada gejala yang ringan. Seperti apa sih yang sebaiknya segera memeriksakan ke dokter? Kalau misalnya dalam 2 minggu tuh babar belas nggak membaik, sudah beli obat warung, sudah dikompres gitu ya, sama sekali nggak membaik atau malah memberat, sampai nggak bisa tidur, jalan sulit, ke kamar mandi sulit, sholat sulit. Yang sering itu gini Bapak Ibu, saya tuh loh dok biasanya jalan ke musola tuh nggak apa-apa, sekarang wes nggak kuat, mau jalan sholat ke masjid itu nggak kuat. Nah, monggo saged memeriksakan diri. Atau ada riwayat jatuh, misalnya kepleset di kamar mandi, itu yang paling sering ya, mau wudhu, mau sholat, tiba-tiba kepleset. Nah itu sebaiknya segera periksa. Nah ini yang penting, tiba-tiba tidak bisa buang air kecil, atau kebalikannya, tidak bisa menahan buang air kecil. Saya tuh sering, jadi setelah nyeri punggung, itu mau ke kamar mandi, belum sampai kamar mandi, sudah ngompol duluan. Atau kebalikannya, sudah ngeden nggak keluar-keluar. Nah itu mohon segera memeriksakan diri. Atau tadi sudah saya sebutkan ada rasa tebal, kesemutan, kandel, kemudian demam Bapak Ibu, nyeri punggung tapi greges, sudah sebulan nggak membaik, demam tinggi. Nah itu hati-hati, bisa karena infeksi di situ. Atau tambah kurus, atau ada nyeri dada, atau ada riwayat kanker sebelumnya, pengeroposan tulang, atau menggunakan steroid jangka lama. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang punya riwayat autoimun atau keluarganya dapat steroid dosis tinggi dalam jangka waktu lama, sebaiknya segera memeriksakan diri. Nah, apa yang harus dilakukan? Memeriksakan diri, olahraga, memperbaiki posisi sehari-hari dan menurunkan berat badan. Kalau ke dokter tuh diapakan sih? Nah, biasanya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu periksa, akan kita periksa dulu. Kalau ini kita arahnya tidak membahayakan, kita beri obat dulu. Kalau tidak membaik, kita lakukan pemeriksaan ronsen. Nah, apa sih yang dilihat? Nah, jadi ini adalah tulang punggung kita. Nah, yang bagus normal tuh yang kiri atas ini. Bentuknya seperti ini. Ini yang normal. Nanti seiring pertambahan usia, sama seperti yang keriput yang ada di kulit kita, rambut yang semakin memutih. Nah sama, tulang punggung ini dia mengalami pengapuran. Kayak apa sih pengapuran itu? Menikah Bapak Ibu lah, yang ada di pinggirnya ini mecungul, itu pengapuran. Nah kalau satu ruas aja dia begini, lah kalau semua ruas, nah bentuknya seperti ini. Ada taji-taji yang di pojok-pojok dari vertebrae itu atau tulang punggung itu pada ronsen.
Jadi kalau penasaran pengapuran itu apa sih? Ya ini Bapak Ibu. Jadi kalau satu ruas begini, kalau banyak ruas loh, seperti ini gerimpis. Jadi pinggirnya itu kerowak gerimpis seperti ini. Akhirnya tulang punggung itu jadi kaku dan di belakang ini ada saraf. Lah, kalau ini sudah mencotot gitu ya, menekan saraf jadi nyeri. Jadi kenapa kok rasanya tambah umur nih tambah sakit boyoknya? Nah ini salah satu penyebabnya. Oke. Nah ini adalah terkait tadi yang nasihat kedua, memperbaiki posisi postur tubuh. Berdiri tegak, duduk juga tegak. Kalau mau gendong cucu, Bapak Ibu, jangan bungkuk seperti ini. Aduh cucunya selak nangis, langsung ambil. Nah jongkok dulu, diangkat, baru berdiri. Dan menggendongnya di dekat tubuh, jangan jauh dari tubuh. Nah, ini yang juga sering dikeluhkan, sakit saat bangun tidur. Nah, ini posisi tidur yang baik, lutut itu ada ganjelnya. Jadi saat posisi telentang, lutut itu ada ganjelnya. Kalau misalnya dalam posisi miring, gitu ya, antara kaki kanan dan kiri sebaiknya diberi guling kecil seperti itu. Sehingga yang bagian otot bagian samping ini tidak bekerja terlalu keras saat tidur. Gitu nggih. Nah, ini tadi nggih. Jadi postur yang tidak baik itu berpengaruh sekali terhadap nyeri punggung. Nah, jadi perbaiki postur. Kemudian ini ibu-ibu nggih. Ibu-ibu ini banyak di rumah kalau bersih-bersih itu kalau nggak dikerjakan sendiri nggak marem. Nyuruh mbak itu nggaweane gitu-gitu aja. Bersih no harus sendiri. Nah, jadi ibu-ibu kalau yang nyapu atau ngepel sebaiknya menggunakan tongkat yang panjang. Lah, sapu di kita pel-pelan itu kan pendek nggih. Itu boleh dibantu disambung dengan tongkat. Jadi nyapu itu tegak posturnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu-ibu, aduh kok kayak kurang keset saya lantai ini. Lantainya loh enggak jerit-jerit, enggak apa-apa ya. Kalau lantainya ngeres kitanya yang pakai sendal ya, enggak usah ngepel sambil jongkok. Kasihan boyoknya, nggih. Terus kalau membersihkan tempat tidur jangan sambil membungkuk, kitanya yang turun ke bawah, kemudian kita rapikan dari tempat tidur. Masak juga demikian. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Tetap berolahraga. Sering saya ditanya gini, apa sih olahraga yang paling direkomendasikan untuk nyeri punggung bawah? Nomor 1 berenang, Bapak Ibu. Saya nggak bisa renang. Kolam Semalang ini Bu, sekarang guru les renang terapi hidroterapi. Hari itu kan Ladies Day ya. Itu kalau saya berenang sendirian ditanya sama ibu-ibu yang lain, Mbak jenengan mana guru lesnya kok sendirian? Lainnya itu ibu-ibu dengan guru les masing-masing gitu ya. Jadi kadang saya ikut hidroterapi juga nemenin ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekarang kolam renang itu sudah ada guru lesnya untuk hidroterapi. Sudah itu ada paketnya, mau lutut, mau boyok, mau apa, gitu nggih. Kalau enggak ada kolam renang dekat rumah, enggak ada waktu tiap pagi harus nganter jemput cucu ke TK atau sekolah, boleh senam sendiri di rumah. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Ita nggih. Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan secara berulang untuk menguatkan dari otot-otot punggung. Nah, ini saya sekilas menambahkan tentang nyeri dengkul. Jadi tadi sudah nyeri lutut, kita bahas kita tadi sudah bahas nyeri punggung. Sekarang kita bahas sedikit tentang nyeri lutut. Nah, jadi ini Bapak Ibu di sini ada yang punya keluhan dengkulnya sakit. Kalau pagi bangun ya Allah, cek abote mau subuh itu mau bangun tahajud, cekot kaku berat dipakai jalan sulit. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu. Ini lutut yang sehat, ini lutut yang sakit. Jadi di sendi lutut itu ada bantalannya Bapak Ibu. Itu kayak kalau kita makan ayam, di persendiannya ada yang warna putih, terus kita krokot ya. Jadi dibersihkan krokot, itu sebetulnya tulang rawan. Dia adalah bantalan agar saat kita melangkah itu tidak tulang ketemu tulang. Jadi tulang rawan itu pelapisnya, bantalannya. Kalau di bahasa Bapak-Bapak, shock breaker, peredam kejutan. Nah,
Seiring pertambahan usia, bantalan ini tuh menipis. Kenapa? Ya karena usia, sama karena keriput yang muncul di kulit, rambut yang tambah putih gitu nggih. Masalahnya ketika bertambah tipis, maka tulang akan ketemu tulang. Betul? Nah, tulang ketemu tulang ini menyebabkan gesekan. Gesekan ini menyebabkan iritasi. Iritasi itu memicu radang. Nah, jadi kantong atau kapsul sendi ini penuh cairan radang. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah disuntik. Saya ke dokter tuh disuntik. Nah, sebelum disuntik diambil cairan sendinya. Dapat satu sepet banyak, bisa kuning, bisa agak merah gitu ya. Nah, itu siapa yang menghasilkan cairan radang? Ya tubuh Bapak Ibu sendiri. Dari mana cairan radangnya? Ini dari gesekan-gesekan antara tulang itu. Gitu nggih. Jadi artinya apa? Semakin berat beban tubuh karena kelebihan berat badan, lutut ini semakin banyak bebannya. Gitu nggih. Nah, ini keluhan yang sering terjadi. Cekot-cekot kalau pagi, mau mulai jalan sulit, dipegang bengkak, terus jalannya jadi nggak bagus, kadang agak nyeret, kadang agak jingklang, gitu nggih. Nah, ini faktor resikonya terutama usia, perempuan lebih beresiko, kegemukan, atau pekerjaan berat yang harus mengangkut beban berat dalam jangka waktu lama. Nah, apa yang kita lakukan? Paling sering kita foto ronsen dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang derajat radang sendinya sudah sangat berat dan mau dioperasi, kita akan kerjakan MRI. Kayak gitu. Apakah bisa dioperasi? Bisa. Apakah ditanggung BPJS? Ditanggung. Tapi ganti sendi itu hanya menghilangkan sumber penyakitnya Bapak Ibu. Artinya apa? Tetap ada rasa kaku. Ya namanya satunya bikin manusia, satunya bikinan Gusti Allah ya Bapak Ibu. Jadi rata-rata pasien yang sudah operasi ganti sendi lutut itu sambatnya ganti. Kalau dulu coba kocok dok, sekarang ganti. Sekarang kaku ya dok, berat lah iya. Satunya bikinan Gusti Allah, satunya bikinan manusia, gitu ya. Kalau mau sama ya kanan kiri aja diganti bersama. Bisa saya gulani kayak gitu. Nah ini gambaran ronsennya. Jadi kalau Bapak Ibu diperiksa ke kami sudah yang derajat sangat berat atau persiapan untuk injeksi, biasanya kita foto ronsenkan. Nah yang normal itu celahnya masih terlihat besar seperti ini. Semakin berat celahnya menyempit. Nah ini kalau yang sudah derajat 4 sempit sekali. Yang seperti ini tuh mau kita suntik juga sulit biasanya. Jarumnya tidak bisa masuk ke celahnya karena sudah sempit sekali. Sudah nempel, sudah tulang ketemu tulang. Yang seperti ini itu biasanya banyak menyerang yang usianya sudah di atas 80 sampai 90. Jadi sudah banyak pakai kursi roda, jalannya pakai tegen atau tongkat, itu biasanya pas kita gerakkan sudah sulit. Nah ini, apa yang harus dilakukan? Tadi hampir sama, periksakan diri ke dokter, kalau sangat berat dan mengganggu, menurunkan berat badan. Nah ini, olahraga yang disarankan lagi-lagi berenang. Jadi kenapa saya tuh hobi menyarankan berenang? Berenang itu baik untuk boyok dan lutut Bapak Ibu. Mayoritas pasien itu ketika disarankan seperti ini tuh gini, yo ngalah nang dokter saraf iki lho wis minta antriane lama, rujukane lama, dateng mek disuruh berenang. Tapi Bapak Ibu, 90% pasien kami yang rutin berenang 3 kali seminggu selama 3 bulan, di akhir bulan ketiga sudah pamitan. Dokter Beta sampun eco, sudah nggak sakit, sudah saya nggak perlu diparingi obat. Fisioterapinya sampun, saya matur nuwun. Kayak gitu. Jadi ketika sudah dijalani itu baru tahunya Bapak Ibu. Kalau baru minggu pertama ya belum. Uang prosesnya bertahun-tahun. Kalau langsung sembuh dalam seminggu itu bukan dokter, itu dukun. Jadi juga perlu waktu juga untuk penyembuhannya. Nah ini adalah misalnya tidak bisa olahraga yang di luar di kolam, harus nunggu cucu di rumah terus. Bisa ngerjakan apa? Ngerjakan olahraga isometrik. Jadi Bapak Ibu duduk di bawah, kemudian ada handuk dilipat.
diletakkan di bawah lipatan lutut ini, kemudian kaki dikontraksikan pelan-pelan. Nah, sambil berusaha menekan dari lipatan handuk itu tadi. Gunanya apa? Untuk memperkuat dari otot-otot yang ada di sekitar sendi lutut, supaya sendi lutut ini nggak bekerja sendirian menahan beban tubuh. Jadi ototnya diperkuat. Jadi Bapak Ibu tadi kan lihat ya, salah satu faktor resiko baik itu nyeri punggung maupun lutut itu pengeroposan tulang, betul? Karena faktor usia. Hukum fisika, kita tidak mungkin mempertahankan massa tulang kalau tidak mempertahankan massa otot. Saya ulang, kita tidak mungkin mempertahankan massa tulang kalau tidak mempertahankan massa otot. Jadi massa ototnya harus dijaga dengan melakukan olahraga beban, melakukan exercise atau latihan yang seperti ini. Gitu nggih. Nah, ini sudah slide terakhir Bapak Ibu. Jadi, misalnya Bapak Ibu ada keluhan yang lain. Kasus seperti apa sih yang bisa diperiksa oleh dokter saraf? Itu pernah ditanyakan, "Dok, yang boleh ke dokter beta itu cuman yang sakit punggung sama lutut?" Enggak. Jadi nyeri yang lain boleh, nyeri di leher monggo, nyeri di bahu monggo, atau kesemutan. Ini sering pada pasien diabetes. Pasien diabetes, geringgingan tangannya, kandel, kaki, monggo. Ada yang riwayat stroke, epilepsi, Bell's palsy yang wajahnya merot, vertigo, pusing berputar, demensia, mudah lupa, Parkinson, tangan gemeter, monggo. Bisa memeriksakan diri ke polisaraf. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dokter. Jantung sehat.